Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 19. Terpesona dengan kecantikannya. Ini adalah hal terburuk yang aku alami. Di saat aku sedang diperlakukan tidak baik oleh seseorang, ada lelaki lain yang membelaku, namun bukan kamu. Kamu di mana, suamiku? Silvana Azhara. Pagi ini Silva menyiapkan sarapan. Dia memasak nasi goreng, tak lupa dia juga membuatkan segelas susu untuk Sky. Sky yang baru saja menuruni tangga langsung menghampiri meja makan. Sky, maaf aku cuma masak nasi goreng dan ini susunya, kata Silva menyodorkan segelas susu. Sky tak menjawab, dia langsung memakan nasi gorengnya, membuat Silva menghela napasnya pelan. Lo gak bisa masak ya? Kok rasanya gak enak gini? Ucap Sky bohong. Masa sih gak enak? Perasaan enak-enak aja. Batin Silva. Kalau gak enak gak usah dimakan, kata Silva. Lagi-lagi Sky tak menjawab. Dia melanjutkan memakan nasi gorengnya. Dia melahap nasi goreng itu sampai habis. Katanya gak enak, sindir Silva. Ya emang gak enak. Jawabnya bohong, nyatanya dia memakannya sampai habis. Dan nasi goreng buatan Silva memang sangat enak, itu alasan Sky saja agar Silva berkecil hati. Ya udah, kalau nggak enak minta aja Livi yang masakin, celetuk Silva. Mendengar ucapan gadis itu, seketika Sky matanya melotot ke Silva. Tentu saja masakan Livi itu sangat enak, dibandingin kamu mah jauh, jawab Sky kesal. Ya udah, berarti aku nggak usah repot-repot masakin kamu, kan ada Livi, kata Silva. Ya nggak bisa gitu dong, kan lo istri gue, kata Sky. Tapi maaf, masakan gue nggak enak, jawab Silva langsung membereskan piring kotornya dan menuju dapur untuk mencucinya. Sesampainya di dapur, Silva memegangi dadanya, berusaha menenangkan hatinya dan meyakinkan dirinya sendiri untuk lebih kuat. Sabar Silva, sabar. Ini ujian buat kamu, dan ujianmu ada pada suamimu, ucapnya menenangkan diri sendiri. Kamu harus buktiin ke Sky kalau kamu lebih baik dari Livi, kata Silva. Setelah selesai keduanya berangkat sekolah. Sky berangkat lebih dulu dengan menaiki motor sportnya, sedangkan Silva dia sedang menunggu tukang ojek online. Mbak Silva ya? Tanya ojol itu yang baru saja sampai di pos satpam perumahan. Iya mas, jawab Silva. 15 menit sudah Silva baru saja sampai di sekolahnya. Namun sayang, hampir saja dia telat karena siswa yang lain sudah berbaris di lapangan untuk melaksanakan upacara. Saat Silva masuk ke dalam gerbang, tiba-tiba ada sesi OSIS yang menghadang Silva terlebih dahulu. Stop, kata Email, dia sekretaris OSIS anak IPS 3, membuat Silva menghentikan langkahnya. Anak baru lo ya? Tanya Daina. Iya kak, jawab Silva. Anak mana lo? Tanya Amel. IPA 1 kak, jawab Silva. Lo itu udah telat, jadi baris di situ, tunjuk Email di pinggir lapangan. Tapi kak, upacaranya kan belum dimulai, baru baris berbaris, kata Silva. Lo lihat ini jam berapa? Kata Email lantas Silva melihat jam tangannya. Tapi kak, ini kan baru telat 2 menit. Lagian kalau kakak nggak halangin aku juga pasti udah keburu masuk dan nggak telat kak, jawab Silva. Mau 2 menit kek, 1 menit kek, 1 detik kek, tetap aja lo itu telat, kata Email. Dibilang ngeyel nih anak, kata Yuni. Udahlah Mel, kasih aja dia masuk, lagian belum dimulai juga kan upacaranya, kata Daina. Daina, lo tuh jangan terlalu baik sama orang. Sekali-kali lo harus kasih pelajaran sama dia biar dia itu disiplin, kata Sela. Udah cepet sana baris, di situ, kata Email menunjuk pinggir lapangan. Dengan berat hati, Silva ikut bergabung berbaris dengan siswa yang terlambat. Tapi yang terlambat kebanyakan anak cowok, sedangkan anak cewek hanya ada 2 orang, termasuk Silva. Tidak lama kemudian Atala baru saja sampai. Rupanya dia juga terlambat. Lo baris di situ, pinta Email ke Atala. Mel, biarin aja sih Atala masuk, kasihan tahu, kata Yuni. Apaan sih lo? Respon Email. Tahu nih anak, kata Sela. Tapi kasihan tahu Mel, rengek Yuni. Ya udah kalau lo kasihan ikut aja baris di situ, kata Sela dan dengan cepat Yuni menggelengkan kepalanya. Atala pun ikut berbaris dengan siswa yang terlambat di sana. Dia juga melihat Silva dan sempat melempar senyuman pada gadis itu. Silva pun membalas dengan menganggukkan kepalanya pelan. Upacara pun dimulai dengan khidmat. Namun saat upacara sudah setengah jalan dan pembina sedang memberikan amanat kepada para murid, salah satu siswa yang berbaris di sebelah Silva nampak mengganggunya.
Lo anak baru ya? Tanya Joker dengan berbisik. Dia anak IPS 3, sebut saja dia preman sekolah karena dia terkenal nakal. Silva hanya diam dan tak menjawab membuat Joker berdengus kesal. Lo nggak gerah apa pakai hijab sama penutup ninja lo gitu? Katanya lagi. Silva juga tak menjawab, dia lantas melirik ke Joker sepintas. Membuat Joker memutar bola matanya jengah, lalu dia senyum menyeringai dan mencoba mencolek pipi Silva. Jangan kurang ajar ya, sentak Silva. Oh, akhirnya bersuara juga guys. Berarti harus dicolek dulu biar bersuara, iya nggak? Ejeknya menatap temannya dan teman-temannya ikut terkekeh. Heh, jangan berisik, kata anak OSIS seksi keamanan. Lo buka dong penutup lo tuh, gue penasaran banget nih sama wajah lo. Bisiknya sambil menjilat bibir sendiri dan memandangi sekitarnya. Silva tak bergeming, dia tetap tak menjawab perkataan Joker. Atala yang melihat itu mulai kesal, tapi dia tidak melakukan apapun, dia hanya terus mengamati Joker dan Silva. Hingga hal yang tidak diinginkan terjadi. Joker dengan lancangnya menyentuh pantat Silva sedikit karena keadaan Silva sedang istirahat, hingga tangannya merasakan pergerakan tangan Joker dari belakang, hingga membuat Silva terkejut. Plak! Silva menampar Joker dengan sangat keras hingga bunyinya terdengar oleh para siswa. Tamparan itu membuat Joker terhuyung dan memegangi pipi yang panas. Cowok itu menatap tajam pada gadis itu, lalu, berani lo sama gue? Bentak Joker ke Silva hingga para siswa menoleh ke arah barisan siswa yang terlambat. Jangan sok suci dah lo, kata Joker. Woi, ada apa tuh ribut-ribut? Kata seksi keamanan. Joker yang sudah terbakar emosi dan tidak terima atas tamparan yang Silva lakukan. Lantas cowok itu menjebak jilbab Silva dari belakang, hingga kepala gadis itu tertarik ke belakang dan menengadah. Tidak hanya sampai di situ, Joker juga menarik cadar Silva dengan kasar, membuat cadarnya terlepas dan terjatuh ke bawah. Sontak semua mata para siswa itu tertuju pada wajah Silva. Mereka semua terkejut dengan apa yang dilakukan Joker pada Silva. Wajah Silva yang polos tanpa cadarnya membuat semua para siswa terpesona akan kecantikan Silva, begitupun Atala. Dia juga terpana akan wajah Silva yang cantik jelita. Kulit putihnya terlihat bercahaya terkena pantulan sinar matahari pagi. Silva yang menyadari itu sontak menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Terdengar isak tangis pelan dari mulutnya, pundaknya pun bergetar. Mungkin karena Silva shock dengan apa yang dilakukan Joker padanya. Woi, apa-apaan lo? Kata Sekbid keamanan. Atala yang sudah menahan emosinya sedari tadi kini telah habis kesabarannya. Dia segera menarik kerah baju Joker sehingga cowok itu menghadap ke Atala. Bang, sat lo! Bentak Atala. Buk! Atala melayangkan pukulan keras kepada Joker membuat Joker tersungkur ke aspal. Tidak hanya itu, Atala juga memukulnya secara brutal dan tanpa ampun. Buk, buk, buk. Hingga Joker babak belur. Ah! Jerit para siswi di sana. Buk! Kini Joker membalas pukulan Atala, hingga keduanya pun saling pukul-memukul. Sekbid keamanan pun sampai kewalahan memisahkan keduanya, karena Atala maupun Joker sama-sama terbakar emosi. Dari tengah lapangan, tampak anak Skylar melihat ke arah keributan. Mereka terkejut saat melihat Atala dan Joker sedang berkelahi. Sontak anak Skylar itu segera menghampiri perkelahian itu dan berusaha memisahkan keduanya. Atala, udah! Ucap keras Sky dengan menahan lengan Atala. Udah Atala, udah! Kata Alvin. Lepasin gue! Kata Atala. Sini lo, bangsat! Tantang Atala ke Joker dengan nafas yang naik turun. Apa lo? Kenapa? Lo cemburu? Dia cewek lo, hah? Ucapnya menantang sambil tersenyum menyeringai. Lepasin gue mau kasih pelajaran sama dia, biar dia tahu gimana caranya menghormati cewek. Ucap Atala dengan penuh emosi. Sini lo! Tantang lagi Joker tanpa rasa bersalah sambil mengusap darah di sudut bibirnya dengan ibu jari. Woi, diam lo brengsek! Bentak Dion ke Joker. Sudah, kata guru-guru di sana. Atala, Joker, ikut bapak ke kantor. Pinta kepala sekolah. Atala bukannya mengikuti Pak Kepsek. Dia segera menghempaskan tangan teman-temannya dan melangkah menghampiri Silvana. Gadis itu sedang duduk dengan wajah yang bersembunyi di balik lipatan tangannya. Dia masih terus saja menangis, terlihat dari bahunya yang naik turun. Lalu Atala mengambilkan cadar Silva yang sempat terjatuh tadi. Dia juga mengambil tasnya yang ia letakkan di sembarang tempat. Lantas cowok itu mengambil jaketnya dari dalam tas itu. Silva, ini cadar lo. Pakai dulu, gue tutupin pakai jaket gue. Gue gak bakal lihat muka lo. Ucap Atala seketika emosi mereda saat melihat Silva.
Silva pun segera memakai kembali cadarnya. Udah? Tanya Atala. Udah kak, jawab Silva dengan suara parahnya. Membuat hati Atala terenyuh. Lo baik-baik aja kan? Tanya Atala. Silva tak menjawab, dia malah kembali menangis mungkin karena dia shock dengan kejadian tadi. Sedangkan dari tengah lapangan anak Skylar terdiam, tidak menyangka dengan apa yang dilakukan Atala. Mereka tahu Atala memang eksekutornya Skylar, tapi baru kali ini melihat Atala berkelahi sampai sebegitu brutálnya dan penuh emosi. Sedangkan Sky yang melihat kedekatan keduanya, dia mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Ada perasaan aneh di hatinya melihat Silva dekat dengan Atala. Bab 20. Discourse. Dia adalah lelaki yang baru aku kenal, tapi dia rela mati-matian membela harga diriku. Terima kasih orang baik. Silvana Azhara. Atala, lo dipanggil Pak Kepsek, suruh ke ruang PK, kata salah satu siswa. Iya, respon Atala. Kini cowok itu kembali menatap Silva sambil tersenyum. Posisi keduanya sama-sama sedang duduk berhadapan. Mau aku antar ke kelas atau mau ikut aku ke ruang BK? Tanya Atala, dia sangat mengerti gimana perasaan di posisi Silva. Pasti dia merasakan malu yang teramat sangat. Pegang jaket gue. Atala menyodorkan jaket miliknya dan Silva hanya menatapnya. Buat apa kak? Pegang aja, pintanya, dan Silva mulai memegangi jaket itu. Sekarang ikut gue, ajak Atala. Silva tersenyum dengan apa yang dilakukan Atala. Dia berniat mengajak Silva dan menuntunnya tanpa menyentuh tangannya. Kak, aku takut. Ucap Silva membuat langkah Atala berhenti. Kamu gak usah takut ya, kan ada aku, kata Atala. Tapi kak, ucapnya tertahan. Semua akan baik-baik saja Silva, kata Atala. Sesampainya di ruang BK, kepala sekolah dan bule begitu juga Joker, bahkan anak Skylar pun ada di sana. Mereka memang tidak mempunyai kepentingan di sana, namun hanya sekedar ingin tahu apa yang tengah terjadi. Duduk, pinta kepala sekolah dengan tegas kepada Atala dan Atala pun segera duduk dengan masih memegangi jaketnya bersama Silva yang ikut duduk di sebelah Atala. Yang tidak punya kepentingan silakan keluar. Perintah kepala sekolah pada anak-anak Skylar. Buat kalian silakan keluar, kata Bulea, namun geng Skylar itu tidak bergeming. Bu, kita mau nemenin Atala, ucap Dion. Gak perlu ditemani, di sini juga banyak orang, kata Bulea. Kalian bisa keluar sekarang, imbuhnya. Akhirnya mereka keluar, namun malah berdiri di depan pintu ruang BK. Kepala sekolah menghela nafasnya sebelum berbicara. Sekarang kalian ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tanya kepala sekolah. Dia mengganggu Silva, Pak, jawab Atala menekan. Dia juga menyentuh Silva, bahkan menarik jilbabnya dan juga cadarnya, Pak, jawab lagi Atala. Lalu? Tanya kepala sekolah. Lalu dia cemburu, Pak, gak terima pacarnya gue disentuh. Padahal di belakang, udah habis tuh cewek gara-gara dia. Setelah Joker asal dengan tuduhan-tuduhan tidak benar dan menunjuk Atala. Jaga mulut lo anjing, kata Atala maju ke Joker ingin menghajarnya. Apa? Emang bener kan? Jawab Joker ngeyel. Sudah, kata kepala sekolah menghentikan keduanya. Apa benar Silva pacar kamu? Tanya kepala sekolah kepada Atala, dan Atala hanya diam lalu menatap Silva, begitupun Silva. Bukan, Pak, jawabnya bernada lirih dan menatap meja yang ada di depannya. Lalu kenapa kamu yang marah dan memukul Joker? Tanya Bulea. Bu, ibu perempuan kan? Gimana rasanya kalau ibu ada di posisi Silva yang secara tidak langsung harga dirinya dilecehkan? Jawab Atala. Dan aku gak bisa, Bu, lihat seorang cewek diperlakukan seperti tadi, imbuhnya. Dan kamu Joker, apa benar kamu mengganggu Silva? Tanya kepala sekolah. Enggak, Pak, bohong itu, kelit Joker. Dia yang bohong, Pak, kata Atala. Gue tuh benar, lu aja yang lebay, beko, jawab Joker. Dia memang cowok ngeyel. Mengecut, tandasnya. Atala menatap Joker dengan tatapan tajam. Sudah, kalian ini masih sekolah udah seperti ini. Mau jadi jagoan kalian, kata kepala sekolah. Pak, ini saya bawa saksi yang melihat jelas kejadian tadi, kata Bulea. Siswi yang dihukum bersama Silva tadi sebut aja dia Nur. Dia menceritakan kejadian dari awal Joker mengganggu Silva sampai akhirnya Atala berkelahi dengan Joker karena membela Silva. Baik, jadi semuanya sudah jelas. Sekarang kalian berdua babak skors selama 3 hari. Karena bagaimanapun tindakan kalian sudah salah, memberikan contoh yang tidak benar kepada siswa yang lain, kata kepala sekolah dengan tegas.
Akhirnya perkelahian tadi pagi berakhir dengan keduanya mendapat hukuman dengan diskors dari sekolah. Sementara Silva terus saja menatap wajah Atala dari samping. Ada kekaguman dalam hatinya. Bagaimana tidak, Atala yang bukan siapa-siapanya Silva dan bahkan baru mengenalnya saat tanpa sengaja melempar bola dan mengenai pundak Silva, tapi dia membela gadis itu hingga rela terkena hukuman. Saat mereka hendak keluar dari ruang BK, tiba-tiba Dion merangkul pundak Atala dan diikuti oleh Alvin dan Raymond. Apa-apaan ini? Ucap Atala saat diajak Dion keluar. Cowok itu sempat menoleh ke arah Silva seperti tak ingin meninggalkannya. Udahlah kak, ikut aja, kata Alvin. Keempat anak Castle itu pun berlalu. Sedangkan Sky dan Silva masih terdiam di sana. Namun saat Silva hendak pergi, Sky meraih tangan Silva lantas menggenggamnya. Silva menoleh dan menatap Sky, begitupun dengan Sky. Silva, panggil Livy dan gadis itu mendekat ke arah Silva dan Sky. Melihat Livy mendekat ke arah mereka, lantas dengan cepat Sky melepaskan genggaman tangannya dari tangan Silva. Ya ampun Silva, aku cariin kamu dari tadi, ternyata kamu di sini, kata Livy. Ada apa Livy? Tanya Silva. Gue udah dengar dari anak-anak tentang kejadian tadi pagi. Sumpah ya, rasanya gue pengen becek-becek tuh mukanya si Joker, kata Livy geram dan Silva hanya tersenyum sambil memegang tangan Livy. Tapi kamu gak apa-apa kan Silva? Tanyanya sambil memutar tutup mineral yang sepertinya susah untuk dibuka. Melihat Livy yang sedari tadi terus memutar tutup botol itu, secara refleks, Sky meraih botol air mineralnya dari tangan Livy, lantas cowok itu membukakannya. Dan Livy hanya tersenyum dengan apa yang Sky lakukan, dan tak bereaksi apapun karena perhatian kecil seperti itu sudah biasa ia dapatkan dari Sky. Sedangkan Silva membuang pandangannya. Ya udah Livy, Sil, aku mau nyusul anak-anak yang lain. Pamit Sky. Sky pun berlalu mencari teman-temannya. Karena tidak menemukan mereka, akhirnya Sky menelpon Alvin. Di mana? Tanya Sky. UKS, sini loh, jawab Alvin. Sky langsung menutup panggilannya dan berlalu menuju UKS. Sedangkan di UKS nampak Raymond sedang mengobati lukanya Atala. Aduh, pelan-pelan apa? Kata Atala menahan rasa sakit pada sudut bibirnya yang lebam. Lagian, so jagoan sih, kata Alvin. Woi, Iwan, pelan-pelan dong. Sumpah tangan lu kasar banget kayak tukang kuli panggul. Kini gantian Dion yang mengobati Atala. Protes saja loh, emang lo pengen tangannya siapa? Siska, kata Dion. Ngaco lo, kata Atala. Gimana keadaan lo Atala? Tanya Sky. Sky, gue gak apa-apa, jawab Atala santai padahal wajahnya babak belur. Udah, gue gak apa-apa kok, kata Atala menyudahi Dion. Sky meraih kotak P3K dan dia mengambil perban lalu dibalutkan ke luka Atala. Perbannya ia pasang sebanyak 4 bagian. Lalu Sky menempelkannya di kedua pelipis dan di kedua sudut bibir Atala. Dia juga mengambil roller bandage dan ia putarkan di wajah Atala. Aduh Sky, udah, kata Atala. Kumat deh nih anak jahilnya, kata Raymond. Sky yang benar aja dong, tuh ngapain ditempel-tempel gini sih? Keluh Atala dan Sky hanya terkekeh. Makanya jangan so jagoan, pakai belain cewek segala, kata Sky. Mereka tahu Sky itu memang jahil, tapi mereka tetap membiarkannya melakukan apapun, yang penting Sky senang. Ngapain kalian di sini? Tanya guru BK yang baru saja masuk ke ruang UKS membuat mereka terkejut. Iya bu, ini bu lagi ngobatin Atala, kata Dion. Ya udah, habis ini cepat masuk ya, jangan bolos lagi, apalagi nongkrong di kantin, kata Bu Lea. Iya bu, ucap Raymond dan yang lain. Nggak dihukum bu, tanya Alvin. Mau dihukum? Tanya Bu Lea sambil tersenyum manis. Mau, lirihnya, terpesona dengan senyuman guru muda dan cantik itu. Sontak semua mata menatap Alvin. Kayaknya dia candu banget sama hukuman Bu Lea. Sky menaikkan sudut bibirnya dan melirik Alvin dengan tajam. Alvin memang fans beratnya Bu Lea, dan mungkin rasa kagum itu berubah menjadi rasa cinta tanpa ia sadari. Tapi tah, gimana? Lo kan kena skors tadi, kata Raymond. Iya, ya udahlah, lagian enak ini nggak sekolah, ucapnya tenang. Padahal itu bukanlah Atala, karena dia tidak suka bolos, apalagi sampai mendapatkan hukuman karena membuat onar. Silva duduk di kelasnya ditemani Livy. Sepertinya dia masih syok akan kejadian tadi pagi, hingga dia tidak berani untuk keluar dari kelas. Silva, udah dong jangan sedih terus ya.
kata Livi. Nanti pulang sekolah, lo ikut gue ya, kata Livi. Kemana? Tanya Silva. Ada deh, ucap Livi membuat Silva penasaran. Udah ya, jangan sedih terus. Keep smile. Imbuhnya memberikan semangat. Sementara itu di perusahaan Kalisten Group, Carl sedang melaksanakan meeting bersama para klien. Tiba-tiba ada sebuah paket datang. Permisi pak, kata asisten Carl bernama Via, dan Via mulai berbisik kepada Carl. Tolong urus ya, kata Carl. Baik pak, saya permisi. Pamit Via dan Carl mengangguk. Ben, panggil Carl kepada tangan kanannya dan mulai membisikkan sesuatu ke Benny. Baik pak, kata Benny. Meeting pun telah selesai. Carl menerima paket yang baru saja datang tadi. Ini pak, kata Benny memberikan paket itu. Paket yang berbentuk box kotak persegi. Lalu dibuka oleh Carl. Setelah dibuka, di dalamnya hanya ada kertas dengan bertuliskan, "Aku akan membuat hidupmu hancur, sehancur-hancurnya." Tulisan yang ditulis dari darah yang berisikan sebuah ancaman. Sontak mata Carl terbelalak saat membaca tulisan pada kertas itu. Carl meremas kertas itu dengan sangat kuat, lalu melemparnya dengan kasar. Di dalam box itu juga ada sebuah kotak kecil lagi. Carl pun membukanya. Saat dibuka ternyata itu sebuah kalung liontin dan terdapat ucapan di dalamnya. Happy birthday sayang, semoga kamu suka. Aku akan segera menjemputmu. From Tarantula. Brak! Carl melempar box itu hingga terpental berantakan. Berani-beraninya dia mengancam saya. Lalu dia menelpon Benny untuk datang ke ruangannya. Halo Ben, ke ruangan saya sekarang, pinta Carl. Tidak lama kemudian Benny masuk ke ruangan Carl. Masuk, kata Carl. Maaf pak, apa ada yang bisa saya kerjakan? Kata Benny. Cari tahu siapa yang mengirim ini, kata Carl. Baik pak, saya akan mencari tahu, jawab Benny. Sebenarnya Carl sudah menduganya siapa di balik teror yang akhir-akhir ini sering dia alami. Tapi Carl perlu bukti-bukti yang lebih jelas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.